Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Stres dengan Durasi Tidur pada Orang Dewasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Zalfa Zakia. Perkenalkan, nama saya Bayu Rinzano Ondon. Perkenalkan, nama saya Dava Naufal Abari. Perkenalkan, saya Syarif Farido. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang penelitian yang akan disampaikan oleh Dava. Kualitas tidur berperan penting dalam kesehatan mental, namun sering diabaikan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara durasi tidur dan tingkat stres pada orang dewasa menggunakan data sekunder dan analisis statistik. Hasil menunjukkan bahwa kurang tidur berkorelasi dengan peningkatan stres. Temuan ini mendukung perlunya intervensi pola tidur untuk menurunkan stres dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya landasan teori yang akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan hasil analisis yang kami lakukan, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori terkait kedua variabel yang kami gunakan di dalam analisis ini, serta metode uji statistik yang kami gunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua variabel, yaitu durasi tidur yang berperan sebagai variabel independen sekaligus variabel utama, dan tingkat stres yang berperan sebagai variabel dependen sekaligus variabel bebas. Seperti yang kita ketahui, tidur merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup seperti manusia. Tidur adalah bentuk istirahat bagi manusia setelah beraktivitas seharian. Secara umum, durasi tidur bagi orang dewasa itu berkisar 7 hingga 8 jam per hari. Nah, durasi tidur ini harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Karena kualitas tidur yang buruk karena durasi tidur yang kurang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis manusia. Menurut Zhang et al. 2024, durasi tidur pendek atau SSD adalah faktor resiko gangguan mental seperti depresi. Menurut Ratna Ningtyas dan Fitriani 2019, hal ini dikarenakan faktor gaya hidup, baik tuntutan pekerjaan atau kegiatan sosial. Durasi tidur yang pendek jika berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya gangguan pada sekresi hormon, salah satunya adalah hormon stres yaitu ACTH, kortisol, dan catecholamines. Sekresi hormon stres yang meningkat ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan respons stres tubuh terhadap stresor. Selanjutnya, menurut Kim et al. 2019, stres dapat didefinisikan sebagai reaksi fisiologis manusia untuk melindungi tubuh dari gangguan eksternal. Stres ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang meliputi kondisi fisik seperti rumah, pekerjaan, hubungan, masalah rutin, tantangan, dan harapan. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan kemampuan individu untuk bereaksi dengan elemen lingkungan atau eksternal yang menginduksi. Seseorang yang mempunyai gangguan kesehatan mental seperti stres atau depresi ataupun gangguan mental lainnya bisa mempengaruhi kebugaran mereka, kondisi emosional mereka, bahkan kualitas tidurnya. Bisa kita amati jika semakin seseorang bertambah dewasa, semakin berat beban hidupnya, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mengalami stres dan gangguan mental lainnya, terutama bagi seorang pekerja. Menurut Kaiser 2018, dinyatakan bahwa tekanan, tuntutan, dan rutinitas harian di tempat kerja berkontribusi besar terhadap stres. Baiklah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai metode uji statistik yang kami gunakan, yaitu ada simple linear regression dan Pearson correlation. Yang pertama ada simple linear regression atau biasa dikenal dengan regresi linear sederhana. Analisis ini melibatkan hubungan antara satu variabel tak bebas dihubungkan dengan satu variabel bebas
yang artinya regresi linear ini berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab yang disimbolkan dengan huruf X terhadap variabel akibat yang disimbolkan dengan huruf Y. Regresi linear ini mempunyai persamaan yang didefinisikan dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Y ini adalah variabel dependen atau variabel tak bebas, X adalah variabel independen atau variabel bebas, A adalah nilai interseptnya, dan B adalah nilai koefisien variabel X. Untuk menentukan nilai intercept atau variabel A-nya bisa menggunakan rumus A sama dengan total seluruh variabel Y dikali total seluruh variabel X kuadrat kurang total seluruh variabel X kali total seluruh variabel X kali Y dibagi N kali total seluruh variabel X kuadrat kurang total seluruh variabel X kuadrat. N di sini artinya adalah jumlah data yang dianalisis. Misalkan dalam penelitian ini kami menggunakan 100 data, maka nilai N-nya adalah 100. Kemudian untuk mencari koefisiennya bisa menggunakan rumus B sama dengan N kali total seluruh variabel X kali Y kurang total seluruh variabel X kali total seluruh variabel Y dibagi N kali total seluruh variabel X kuadrat kurang total seluruh variabel X kuadrat. Kemudian yang kedua ada Pearson correlation atau biasa dikenal dengan korelasi Pearson. Metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel numerik. Metode ini mempunyai nilai koefisien relasi atau yang disimbolkan dengan R yang berkisar dari negatif 1 hingga 1. Menurut Dengsi et al., jika nilai R mendekati positif 1, artinya hubungan linear positif kuat, yaitu ketika satu variabel naik, maka variabel lainnya juga cenderung menurun. Kemudian, jika nilai R-nya mendekati negatif 1, artinya hubungan linear negatif kuat, yaitu ketika satu variabel naik, maka variabel lainnya cenderung turun. Dan jika nilai R-nya mendekati 0, artinya tidak ada hubungan linear yang jelas antara kedua variabel tersebut. Korelasi Pearson atau yang disimbolkan dengan R bisa dicari menggunakan rumus R sama dengan N kali total seluruh variabel X kali Y kurang total seluruh variabel X kali total seluruh variabel Y dibagi akar kuadrat dari N kali total seluruh variabel X kuadrat kurang total seluruh variabel X kuadrat dikali N total seluruh variabel Y kuadrat kurang total seluruh variabel Y kuadrat. Selanjutnya, data dan sumber data. Berdasarkan pencarian data yang telah kami lakukan, dalam penelitian ini kami mengambil data durasi tidur dan tingkat stres pada orang dewasa sebanyak 100 baris data. Kami mendapatkan data ini melalui situs resmi Kaggle. Berikut tabel durasi tidur dan tingkat stres yang bisa diakses melalui link yang tercantum di PPT ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan analisis deskriptif yang akan dijelaskan oleh Bayu Rinzano Ondon. Silakan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis deskriptif. Namun sebelum itu saya akan memberitahu dulu bahwasannya data yang kami analisis secara deskriptif ini adalah data yang menjadi variabel utama, yaitu durasi tidur. Oke, sekarang kita akan lebih memahami terlebih dahulu tentang apa sih analisis deskriptif itu. Analisis deskriptif merupakan metode analisis statistik yang memproses dan menafsirkan data untuk memberikan deskriptif, kuantitatif, dan grafis tentang satu atau lebih karakteristik, menurut Case 2002. Statistik deskriptif merangkum dan menjelaskan makna utama dari suatu kumpulan data, memberikan wawasan tentang karakteristiknya. Statistik ini mencakup ukuran kecenderungan sentral dan penyebaran, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan akurat tentang subjek penelitian.
Analisis deskriptif kami lakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan cara manual dan menggunakan cara Python. Nah, berikut saya lampirkan hasil analisis deskriptif dengan cara manual. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. MEAN yang dihasilkan melalui perhitungan analisis deskriptif secara manual adalah 6,9 jam. Untuk median yaitu 7,1 jam dan standar deviasi yaitu sekitar 0,767. Kurtosis 1,23 dan skewness berkisar antara negatif 0,78. Nah, setelahnya adalah lampiran hasil visualisasi melalui kode Python. Didapati pula hasil yang sama dengan perhitungan manual, yaitu MEAN 6,9, median 7,1, standar deviasi 0,767, skewness negatif 0,782, dan kurtosis 1,223. Oke, kita akan membahas tentang MEAN terlebih dahulu. MEAN yang didapat adalah sekitar 6,9, yang dapat kita artikan bahwasannya berdasarkan analisis deskriptif ini, didapati kesimpulan bahwa rata-rata durasi tidur orang dewasa adalah sekitar 6,9 jam per hari. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang dewasa tidak tidur di bawah waktu yang dianjurkan, yaitu sekitar 7-8 jam per hari. Waktu tidur yang kurang akan meningkatkan resiko stres, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada landasan teori. Kedua, median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Artinya, jika median yang kita dapati di sini adalah 7,1, separuh dari responden tidur kurang dari atau sama dengan 7,1 dan separuh lainnya itu tidur lebih dari atau sama dengan 7. Lah, enggak dong. Tunggu. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Artinya separuh dari responden tidur kurang dari atau sama dengan 7,1 jam, sementara separuh lainnya tidur lebih dari atau sama dengan 7,1 jam. Oke, berikut hasil visualisasi box plot yang dihasilkan dari kode Python-nya. Kita dapat melihat nilai median yang digambarkan dengan garis merah, yaitu 7,1. Nilai minimum dan nilai maksimum yang dapat dilihat dengan garis whisker warna biru, yaitu nilai minimumnya 5,8 jam dan nilai maksimumnya 7,9 jam. Kemudian kuartil 1 6,1 jam dan kuartil 3 7,7 jam. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat melihat bahwasannya sebagian data berada dalam rentang interkuartil antara 6,1 hingga 7,7 jam, dan sebagian data berada di luarnya. Terlihat lebih banyak data yang berada di interkuartil, namun perbedaan tidak signifikan dengan data di luar interkuartil, yang menunjukkan penyebaran data yang cukup lebar. Kemudian selanjutnya adalah grafik kurva skewness. Di sini nilai skewness-nya adalah negatif 0,78, yang berarti kurvanya negatif karena nilainya kurang dari 0. Kurva yang negatif itu membentuk kurva yang condong ke kiri. Artinya, jumlah responden yang memiliki durasi tidur di bawah rata-rata lebih banyak. Selanjutnya adalah grafik kurva kurtosis. Nilai kurtosis yang didapat adalah 1,23. Nilai dari kurtosis ini itu kurang dari 3, yang berarti kurva bersifat platikurtik. Ini berarti durasi tidur responden tersebar cukup luas dan tidak terfokus di sekitar rata-rata atau median. Selanjutnya adalah tentang analisis inferensial yang akan dijelaskan oleh Syarif Farhido. Oke, baik. Penjelasan akan dilanjutkan ke bagian analisis inferensial. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam metode statistik inferensial, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum mengenai suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Dalam hal ini, data dikumpulkan dari 100 individu dan digunakan untuk menguji apakah
terdapat serta pengaruh antara durasi tidur yang sebagai variabel bebas dengan tingkat stres sebagai variabel terikat. Untuk mencari simple linear metode yang pertama yang kami gunakan yaitu simple linear regression. Adapun untuk mencari nilai dari simple linear regression, kita membutuhkan rumus persamaan yang telah kami jelaskan di awal. Nah, di sini kami menggunakan tabel untuk mencari nilai-nilai dari X pangkat 2 dan total nilai X kali Y dan total nilai X. Di sini kami dapati total dari X adalah 686,9, kemudian total dari X pangkat 2 yaitu 4.779,29, kemudian total dari X kali Y adalah 4.341,9 dan total dari Y yaitu 642. Kemudian didapati total-total tersebut dan setelah didapati total tersebut, maka kita akan masukkan perhitungan tersebut ke dalam rumus intercept dan juga slope. Di sini kita mencari slope terlebih dahulu, yaitu B sama dengan 100 dikali 4.341,9 dikurang 686,9 dikali 642. 100 kemudian dibagi 100 dikali 4.779,29 dikurang 686,9 pangkatkan 2. Kemudian kita lanjutkan perhitungan sehingga dapati hasil, yaitu minus 1,115. Itu nilai slope-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan intercept. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapati hasil yaitu 14,08. Dari nilai slope dan intercept tersebut dapat kita masukkan sehingga untuk sebuah persamaan simple linear regression yang kita inisialkan Y. Berarti Y sama dengan 14,08 ditambah minus 1,115X. Kemudian kita masuk ke menentukan hipotesis, kemudian melakukan uji T dan penarikan kesimpulan. Di sini kita menentukan hipotesis. Ada hipotesis 0, yang berarti tidak ada pengaruh antara durasi tidur terhadap tingkat stres. Kemudian ada hipotesis 1, yang berarti ada pengaruh. Kita melakukan uji T dengan rumus slope dibagi dengan SEB. Rumus SEB dapat kita lihat akar NSE itu dibagi dengan jumlah total X pangkat 2 dikurang dengan akar X pangkat 2 dibagi dengan N atau jumlah data. Maka kita dapatkan hasil T sama dengan minus 7,22. Dari uji signifikasi dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara durasi tidur dengan tingkat stres. Semakin lama durasi tidur, tingkat stres cenderung semakin rendah dengan tingkat hubungan sedang. Nah, sehingga dapat kita putuskan bahwa tolak H0, yang berarti tolak tidak ada pengaruh antara durasi tidur terhadap tingkat stres. Berarti hipotesis yang kita ambil yaitu H1 berarti ada pengaruh. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu person correlation. Korelasi analisis adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Di sini kita akan mencari R. Apa itu R? R adalah koefisien korelasi. Untuk rumus mencari R dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk mencari koefisien korelasi kita perlu perhitungan kembali yaitu Y pangkat 2. Maka didapati total perhitungan Y pangkat 2 yaitu 4.340. Maka langsung kita masukkan semua
total perhitungan yang kita miliki dan dapati hasil bahwa R menunjukkan angka minus 0,589. Kemudian setelah R didapatkan, kita dapat menentukan hipotesis. Di sini sama seperti simple linear regression, H0 itu berarti tidak ada pengaruh dan H1 berarti ada pengaruh. Atau bisa kita sebut H0 itu tidak ada korelasi, sedangkan H1 ada korelasi. Kemudian untuk mencari uji T. Uji T, kita menggunakan rumus R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Maka dapati hasil menunjukkan minus 7,22. Hasil yang didapatkan sama dengan hasil yang telah ditunjukkan pada metode regresi linear sederhana. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu terdapat hubungan negatif signifikan antara durasi tidur dan tingkat stres. Semakin lama durasi tidur, tingkat stres cenderung semakin rendah dengan tingkat hubungan sedang. Maka dapat kita putuskan bahwa tolak H0 berarti ada korelasi antara durasi tidur dan tingkat stres. Kemudian untuk visualisasi Python akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Noval Abari. Pada Noval Abari dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram hubungan durasi tidur dan tingkat stres. Di sini ada persamaan regresi yaitu Y sama dengan 14,08030 tambah minus 1,11520X. Yang berarti adalah jika durasi seorang tidur 0, maka tingkat stres dia adalah 14,08030. Dan setiap penambahan 1 jam tidur, tingkat stres diperkirakan turun 1,115 poin. Yang dimana X adalah variabel independen durasi tidur jam yang berentang 5,5 jam hingga 8,5 jam. Dan Y sebagai variabel dependen ada melambangkan tingkat stres yang berskala dari 1 hingga 0. Dan dari kita lihat garis merah regresinya, semakin tinggi durasi tidur seorang, maka skala stres mereka juga akan makin rendah. Lalu diagram kedua adalah plot residual versus prediksi. Residual adalah selisih nilai aktual dan prediksi. Dan di sini bisa kita lihat di titik birunya pola acak, berarti modelnya baik. Dan kalau pola yang teratur berarti harus ada revisi modelnya. Pola dengan pola acak seperti ini memvalidasi bahwa model regresi linear sederhana cocok untuk data ini. Berarti pemilihan kami menggunakan simple linear regression cocok untuk data yang kami ambil. Lalu garis merah putus-putus sama dengan residual yang berarti prediksinya termasuk sempurna. Dan kesimpulan untuk residual ini adalah plot ini memvalidasi bahwa model regresi linear cocok untuk data ini. Penyebaran residual yang acak menunjukkan model dapat memprediksi hubungan durasi tidur dan tingkat stres dengan baik tanpa bias sistematis. Dia nggak ada pola tren tertentu seperti kayak Skuna atau sepertinya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data durasi tidur dan tingkat stres pada orang dewasa, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara durasi tidur dan tingkat stres. Artinya semakin lama durasi tidur seseorang, semakin rendah tingkat stres yang dialami. Dan sebaliknya, semakin pendek durasi tidur, maka tingkat stres cenderung meningkat. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden tidur kurang dari durasi ideal, yang idealnya 7-8 jam. Dengan rata-rata durasi tidur sebesar 6,8 jam dan median sebesar 7,1 jam, distribusi data menunjukkan kecenderungan negatif discrete atau condong ke kiri.
yang memperkuat fakta bahwa sebagian besar individu tidur di bawah waktu yang ideal atau direkomendasikan. Nilai kurtosis yang rendah juga mengindikasikan distribusi data yang menyebar luas, bukan terpusat di satu titik, menandakan adanya variasi pola tidur pada populasi yang diteliti atau diambil. Secara inferensial, analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan 14,0803 dikurang 1,1152X yang menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam tidur dapat menurunkan tingkat stres sebesar 1,1152 poin. Hasil uji T menunjukkan bahwa koefisien regresi ini disignifikan secara statistik. Sementara itu, analisis korelasi person menghasilkan nilai R sama dengan minus 0,5893 yang menunjukkan hubungan negatif dengan kekuatan sedang antara durasi tidur dan tingkat stres. Nilai ini juga signifikan berdasarkan uji T, yang berarti hubungan tersebut bukan terjadi secara kebetulan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa durasi tidur berperan penting dalam mempengaruhi tingkat stres seseorang, dan hubungan ini dapat diukur serta dibuktikan secara statistik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa intervensi terhadap pola tidur dan pengelolaan stres perlu menjadi perhatian serius dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok dewasa yang aktif secara sosial dan ekonomi, guna meningkatkan produktivitas mereka dan kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga durasi tidur yang cukup bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kemampuan individu dalam mengelola stres. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.